Baik pemirsa, kami lanjutkan. Mbak Ciput, apakah kemudian dengan men-take down, memblokir itu menyelesaikan masalah? Sejauh mana hukuman yang memiliki efek jera menurut Mbak Ciput sendiri benar-benar diterapkan untuk para pelaku kejahatan seksual kepada anak? Sampai detik ini sebetulnya dengan berbagai ancaman pidana yang cukup berat ya, pelaku orang tua ataupun guru pendidik yang harusnya melindungi anak, itu ada tambahan pidana sepertiga dari pidana maksimumnya. Jadi kalau sudah kekerasan seksual itu bisa maksimal tuh 20 tahun ancaman pidananya. Dan ditambah tindakan kebiri kimia. Ya. Bahkan kalau sudah banyak sekali korbannya sampai pengumuman identitas, pemasangan alat deteksi elektronik dan sebagainya. Tapi ini belum bisa jalan. Ya, kenapa? Mbak Dirjen. Kenapa karena sudah ada yang mendapatkan putusan inkrah untuk dapat tindakan kebiri kimia, tapi itu baru akan dilaksanakan setelah pidana utamanya selesai, Mbak Afi. Dan nggak ada nakes yang mau. Nah, itu. Perdebatannya masih panjang soal hukuman kebiri itu kan. Permen yang mengatur bagi para profesional untuk melakukan itu belum siap. Oh, nanti malah jadi masalah bagi mereka yang melakukan itu ya? Iya. Jadi itu ada. Jadi itu belum bisa dieksekusi juga? Belum. Ini dari 5 tahun yang lalu itu ada satu putusan yang kami hitung 20 tahun. Berarti itu kan dia baru nanti, ini udah 5 tahun, 15 tahun lagi Mbak Afi, baru bisa eksekusi. Itu pun harus dilakukan assessment secara psikologis dan medik. Kalau dia nggak memenuhi, nggak bisa dilaksanakan kondisinya. Bayangin kalau sekarang dia pelaku ini usia 40 tahun, 20 tahun lagi umur 60. Udah nggak perlu juga mungkin ya? Udah perlu juga itu disuntik. Dan mengapa kemudian menurut kami, Bu Wamen juga menyampaikan di beberapa statement ya bahwa kebiri kimia itu tidak memberikan efek jera, tapi justru kami mengkhawatirkan karena kalau sudah criminal mind ya Prof, dia bisa melakukan dengan hal lain. Karena kekerasan seksual tidak hanya dengan alat kelamin, ada alat bantu lain yang dia lakukan karena dia ada di otaknya. Nah ini yang justru mengkhawatirkan. Jadi saya sebetulnya sepakat undang-undang TPKS ini juga sebetulnya sudah mulai beralih melihat seperti di negara lain di luar Indonesia ada perhatian rehabilitasi untuk pelaku. Nah, memang Indonesia mungkin sumber daya kita belum sampai ke sana ya, karena kita untuk menolong para korban ini aja data statistik baru 5% korban yang sudah melapor itu yang tertangani secara komprehensif. Karena ya anggarannya besar loh Mbak Afi untuk bisa kalau sampai korban eksploitasi seksual itu bisa secara psikologis dia pemulihan itu ada yang sampai 4 tahun maksimal. Dia harus terus dan di rumah aman, dia belum bisa kembali ke keluarganya di rumah aman, kemudian mendapatkan rehabilitasi psikososial sampai dia betul-betul siap. Itu ada masa untuk transisi kembali juga. ke masyarakat. Iya. Dan itu biayanya sangat besar. Jadi saya pikir bersama Pak Dirjen yang punya mandat untuk menggaungkan literasi digital secara nasional dan didukung kami dengan segala modalitas yang kami punya di tingkat desa, itu bisa bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital ini. Dan PP Tunas itu amanatnya dikembalikan ke orang tua ya Pak Dirjen untuk pengawasan. Semua peraturan terkait perlindungan anak di ranah digital itu dikembalikan ke orang tua. Dikembalikan ke orang tua untuk pengawasan dan juga pendampingan. Tapi kita tahu datanya bahwa jangan-jangan orang tua, orang terdekat di keluarga itu menjadi pelaku terbesar. Itu. Jadi kita seperti telur atau ayam duluan, tapi semua harus dilakukan. Iya. Baik. Jadi mari kita pikir bersama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.